Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Isti dimanapun berada. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Sebelum masuk ke pembahasan, kami ucapkan terima kasih kepada pelanggan setia Isti, yaitu Dipa Hima, Divatena, Dewi Setia Official, Rizky Hozan Channel, EDJ Kitchen Bungo, DJ Henki, Biasa, Yakub Merpati Putih, Buddha Deni Food, Novia Hap, Deti Marani, Wat Ompal Bay, dan Mato 669 Channel. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada channel yang selalu support di setiap video kami, yaitu Pesawat Indonesia, Rumah Ijo, Yakub Merpati Putih, Maftuhi, Rizky Hozan Channel, Bumi Majapahit, Atun Wong Jowo, Epot Osem, Bukati Baos, dan Muhammad 5824. Semoga selalu diberikan kesehatan serta sukses dunia akhirat. Dan yang baru menemukan channel ini jangan lupa subscribe ya, karena kalau bukan kalian siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang kapan lagi? Kembali lagi di channel Isti. Pada kesempatan kali ini akan membahas cara budidaya kangkung subur dan menguntungkan. Kangkung merupakan salah satu sayuran daun yang paling populer di Asia Tenggara. Kangkung dikenal juga dengan swam cabbage dan water spins. Tanaman kangkung berbunga dan berwarna yang beragam dari putih sampai merah muda, dan batangnya dari warna hijau sampai ungu. Daunnya merupakan sayuran yang sangat lezat jika ditumis. Tanaman ini sangat menyukai tanah yang mengandung bahan organik yang tinggi dan lembab. Selain itu, kangkung dapat hidup optimal pada kondisi dataran rendah tropika dengan temperatur tinggi dan penyinaran yang pendek. Sedangkan temperatur yang ideal berkisar 25-30 derajat Celcius. Secara karakteristik, kangkung terdiri dari dua jenis, terutama kangkung darat. Kangkung darat loh sahabat Isti, bukan buaya darat. Kangkung darat berdaun sempit, beradaptasi pada tanah yang lembab, serta dipanen hanya satu kali dengan dicabut. Yang kedua, kangkung air. Untuk kangkung air berdaun lebar, dan jenis ini beradaptasi pada kondisi tergenang air dan dapat dipanen beberapa kali. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang kangkung dan cara budidayanya, simak pembahasan pada kali ini. Pertama, persiapan lahan. Perlu diketahui Sobat Isti bahwa kangkung memerlukan lahan yang diolah dengan baik. Pilihlah lahan dengan kandungan organik yang tinggi dan terkena sinar matahari langsung. Tahap pertama, cangkullah lahan dengan kedalaman 25-35 cm. Setelah dicangkul atau baja, segera buatlah bedingan dengan lebar 120 cm, sedangkan jarak antar bedingan 30 cm dan tinggi 20 cm. Khusus tinggi bedingan, Sobat Isti juga dapat menyesuaikan dengan tingkat kelembapan lahan. Kedua, penaburan benih. Sebelum memasuki tahap ini, perlu diketahui Sobat Isti bahwa bedingan terlebih dahulu diberi pupuk dasar, yaitu dengan dicampur pada tanah bedingan. Dan untuk kebutuhan pupuk kandang yakni 10-15 ton per hektar. Selanjutnya, taburlah benih kangkung dengan merata. Jarak ideal antar biji kurang lebih 1-1,5 cm. Dan setelah ditabur, segera tutup dengan kompos kering, yakni pupuk kandang. Biasanya untuk tanah 1 hektarnya memerlukan benih sekitar 5-10 kg. Dan setelah selesai ditabur, segera siram dengan air sampai bedingan lembab. Ketiga, pemupukan. Kangkung dapat hidup pada kesuburan tanah sedang, dan kangkung juga sangat tanggap terhadap pemupukan anorganik dan juga organik. Untuk meningkatkan hasil dan memelihara kesuburan tanah, Sobat Isti dapat mengombinasikan kedua jenis pupuk tadi. Sedangkan dosis pupuk yang digunakan tergantung pada kesuburan tanah dan jenis tanah. Biasanya kebutuhan pupuk kandang 10 ton per hektar, sedangkan pupuk anorganik 75 kg per hektar, urea 100 kg per hektar, SP36 dan 50 kg per hektar KCl. Dan untuk waktu pemupukannya dapat diberikan setiap 7 hari sekali dengan dosis secukupnya. Keempat, penyiraman.
Kangkung membutuhkan banyak air karena berbatang basah. Lakukan penyiraman 1 kali sehari pagi atau sore hari. Dan jika di area sawah, sahabat Isti cukup membasahi lahan dengan cara dilap sampai benar-benar basah. Tahap kelima yaitu penyiangan, yakni membersihkan lahan dari rumput. Proses ini bertujuan agar kandungan nutrisi pada tanah dapat optimal diserap oleh akar kangkung. Terakhir, proses panen. Nah, saatnya Sobat Isti memasuki tahap-tahap menyenangkan, yaitu tahap yang ditunggu-tunggu atau tahap panen. Kangkung merupakan tanaman cepat panen karena tanaman ini dapat dipanen ketika sudah berumur 30-45 hari. Cara panen pun terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama panen dengan cara cabut atau panen 1 kali dalam sekali tanam, dan yang kedua panen dengan cara dipotong, yakni panen yang berulang-ulang dalam sekali tanam. Untuk panen yang berulang, tunas dipotong 15-20 cm dan intens 1 minggu sekali. Kemudian pada panen berulang, tunas akar selalu muncul setelah proses potong, dan tunas-tunas tersebut dapat dipanen lagi setelah 1 minggu. Sedangkan waktu panen diharap pada pagi atau sore hari, dan hasil panen diletakkan pada tempat yang teduh. Selanjutnya, sortirlah hasil panenan sesuai ukuran dan kualitasnya. Setelah kangkung disortir, selanjutnya kumpulkan dan satukan dengan tali sesuai permintaan pasar. Kemudian bawalah hasil panen ke pasar. Demikianlah pembahasan cara budidaya kangkung dengan benar. Semoga Sobat Isti dapat mencobanya dan mendapatkan manfaatnya. Ada sedikit kata, petani harus optimis atau dia tidak akan tetap menjadi petani. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.